yang tidak lama. Namun di samping itu kantong kering tadi juga sebenarnya bisa kita gunakan. Ya. Kalau kita lihat dari segi biaya, ya. Karena semua orang yang terkena kanker itu juga nanti pasti lama-kelamaan kantongnya akan kering. Karena minum dia pengobatan kanker ini yang begitu mahal. Nah, tapi kalau kita lihat dari segi medis, betul seperti yang dikatakan tadi yang bahwa kanker ini merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan sel di dalam tubuh kita secara tidak normal atau abnormal. Nah, kanker ini sendiri bisa berawal dari tumor. Tumor ini ada dua macam, ada tumor jinak dan ada tumor yang ganas. Nah, yang mana yang dikatakan tumor jinak? Tumor jinak itu adalah semua jenis pembengkakan atau benjolan yang terdapat di bagian tubuh kita itu sudah tergolong ke dalam tumor jinak. Ya, dia tidak sakit, hanya berupa benjolan saja. Tapi apabila benjolan yang ada pada bagian tubuh kita ini terus nanti kita biarkan, tidak segera ditangani, ini yang nantinya lama-kelamaan dikhawatirkan akan berubah sifat menjadi tumor ganas. Nah, ketika tumor itu sudah ganas, itulah yang disebut dengan kanker atau kanker. Nah, bahayanya apa? Bahayanya sel kanker ini bisa berpindah nantinya ke seluruh bagian tubuh kita melalui pembuluh darah atau yang disebut dengan metastasis. Nah, contohnya seperti tumor itu bisa tumbuh di mana saja di bagian tubuh kita, bisa tumbuh di punggung seperti ini, di kaki dan di tangan, di leher, dan juga di pundak. Nah, bahayanya lagi tumor ini juga bisa tumbuh di area yang sensitif seperti di mata, kemudian ini lipoma. Lipoma ini jaringan lemak yang terdapat di bawah kulit. Sekalian, kalau Bapak pernah mengalami ada benjolan di bahu, di tangan, yang ketika kita tekan itu biasanya ada terasa lembek ya. Ya, ini adalah lipoma lagi. Nah, ini pengangkatan lipoma dan ini tumor yang sudah berhasil diangkat. Tapi sekarang coba kita kenali terlebih dahulu. Kira-kira faktor apa saja yang bisa memicu terjadinya kanker? Ada yang tahu faktor apa? Makanan. Yang paling banyak ya Pak ya. Nah, namun di samping itu juga perlu kita ketahui yang bahwa kanker ini juga bisa dipicu dari faktor genetik atau keturunan. Nah, jadi kanker ini bukan penyakit menular, ya, tapi bisa diwariskan, bisa diturunkan melalui gen yang nama gennya itu oktogen. Jadi bagi kita di sini, apabila ada silsilah dari keluarga kita yang dulunya pernah menderita kanker, baik itu dari ayah, ibu, kakek maupun nenek, maka ini bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Jelas ya? Nah, yang kedua, kanker ini juga bisa dipicu dari faktor kimia fisika. Kimia di sini merupakan polusi udara seperti asap-asap kendaraan, kemudian asap-asap pabrik, dan juga asap-asap yang paling sering berada di sekitar kita, asap apa? Asap rokok. Nah, maka dari itu nanti kalau bapaknya di rumah merokok, sampaikan ke bapak, pokoknya membawakan saja, jangan merokok di dalam rumah. Karena sama-sama kita ketahui sekarang ini banyak kita temukan kasus pada anak-anak dan ibu-ibu yang menderita kanker nasofaring, kanker saluran pernafasan. Dan ini salah satu penyebabnya juga dari asap rokok kita. Nah, kemudian yang berikutnya fisika. Ini merupakan gelombang radiasi yang dipancarkan oleh suatu benda atau radiasi dari benda-benda canggih yang berada di sekitar kita. Contoh yang paling dekat dengan kita saat sekarang ini apa? HP. Ya, saya yakin mungkin kita di sini juga pernah. Ketika kita menelpon seseorang yang barangkali lamanya sampai 30 menit saja, itu biasanya telinga kita terasa panas, ya, dan berdengung dan lain sebagainya. Inilah radiasi yang dipancarkan dari komentar. Ternyata kebiasaan yang seperti ini, jika terus-menerus Bapak Ibu lakukan, ini bisa memicu terjadinya kanker otak. Memang nggak sekarang, kapan nanti 10 sampai 12 tahun ke depan. Bayangkan kalau ini terjadi sama anak-anak kita. Coba perhatikan anak-anak kita sekarang itu main HP, main game, HP-nya habis baterai, dicas, tapi tetap lanjut mainnya. Nah, sementara HP yang sedang dicas itu radiasinya bisa meningkat 1000 kali lipat dari pengguna sebelumnya. Jadi jangan sesekali digunakan HP itu yang sedang dicas. Nah, kemudian yang berikutnya, makanan dan minuman yang mengandung zat karsinogen atau zat pengawet. Ini salah satu contohnya seperti penggunaan formalin. Ya, setahu kita formalin ini gunanya untuk apa? Pengawet mayat. Tapi sekarang ini hanya di Bapak Ibu sekalian banyak yang disalahgunakan. Ya, dijadikan sebagai pengawet makanan, instan, kemudian makanan karen seperti ini, pengawet ayam, ikan, dan lain sebagainya. Contoh, misalkan nanti Bapak itu beli ikan atau ayam di pasar, ada ikan segar yang dihinggapi lalat, ada ikan segar yang tidak dihinggapi lalat. Bapak Ibu pilih yang mana? Yang dihinggapi lalat. Ini salah satu cara kita membedakan yang mana ikan yang ada formalin atau tidak.
karena lalat tidak ikat di ikan yang ada kembali. Nah zaman dulu itu di pasar ikan lalatnya banyak, betul tidak? Sekarang ini sudah berkurang, ya. Nah jadi ini yang perlu kita antisipasi, ya. Ini yang perlu kita waspadai. Nah kemudian juga ada boraks, ya. Boraks ini sangat mengenyang. Nah ini biasanya sering dicampur ke dalam bakso dan juga sosis, ya. Kemudian juga ada pemanis ataupun kuah-kuah. Ini maaf, ini biasanya sering kita temui pada jajanan anak-anak. Yang apabila kita pegang jajanan tersebut, itu biasanya warnanya menempel di tangan kita. Kalau kita makan, itu warnanya nempel di bibir ataupun di lidah, dan ini sulit hilang kalau misalnya. Ya, apabila ada pengambilan seperti itu, ini kalau bisa dihindari. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini yang hampir semua kita mengalami. Ya, cara pengolahan dan penyajian makanan yang salah. Nah, ibu-ibu contohnya di rumah biasanya masak nasi menggunakan apa? Pakai magicom, rice cooker. Ada nggak kebiasaan ibu di sini yang mencolokkan rice cookernya itu sampai nasinya habis baru dilepaskan colokannya? Ada tidak? Ada tidak? Pernah tidak Bapak menemukan nasi yang sudah agak menguning di dalam rice cooker? Pernah ya? Nah biasanya nasi yang menguning ini diapakan lagi Bu? Dibuang, bagus. Yakin dibuang semua, beras mahal. Ada yang dijemur ya Pak ya, dijadikan cemilan ya. Karena ini kebiasaan ibu yang di luar sana. Itu biasanya nasi yang menguning tadi itu diolah lagi menjadi nasi goreng ya, atau dijemur dijadikan cemilan. Karena memang nasinya masih bagus itu ya. Nasinya tidak basi dan tidak bau, hanya agak sedikit menguning saja. Nah, apabila ada kebiasaan kita yang seperti ini yang harus kita pahamkan di depan. Kenapa? Karena Bapak Ibu perlu ketahui, pada nasi yang menguning tadi itu sebenarnya sudah ditumbuhi jamur. Yang jamurnya itu Aspergillus parus. Jamur ini dia khusus hidup di suhu-suhu yang tertinggi. Jadi bayangkan kalau misalkan nasinya masak tadi, tapi colokannya terus dibiarkan, maka itu suhunya terus meningkat. Nah, pada situasi yang terlalu panas tadi, disinilah jamurnya muncul. Dan ini bisa memicu terjadinya kanker pada hati dan usus lidah. Nah maka itu kedepannya kalaupun itu masaknya banyak, begitu nasinya masak, colokannya dicabut, ya. Karena rice cooker itu nggak boleh lebih dari 6 jam ya colokan setelah nasinya masak, ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, penggunaan minyak goreng yang lebih dari 3 kali penggorengan atau minyak jelantah, ya. Ini mohon maaf, kalau Bapak Ibu yang sering makan di luar, ini paling sulit untuk kita hindari. Lalapan saja, itu semakin hitam minyaknya maka semakin enak. Tapi perlu kita ketahui, yang bawah minyak goreng ini kalau sudah lebih dari 3 kali penggorengan itu sudah mengandung zat radikal bebas, dia lengket ya. Ini salah satunya juga bisa memicu terjadinya penyumbatan pembuluh darah di jantung, kolesterol dan lain sebagainya. Jadi jangan heran ketika sekarang ini barangkali kita lihat banyak anak-anak muda yang masih usia 23 tahun itu sudah ada kolesterol, asam urat. Yang kenapa? Karena itu mereka sudah makan dari semenjak mereka masih kecil. Ya, nah maka dari itu sekarang ini coba berhemat-hematan ketika menggunakan minyak goreng. 2 kali goreng, 3 kali goreng, minyaknya sudah habis. Nanti aku pakai minyak yang baru. Jadi pakainya sedikit-sedikit. Nah seperti itu. Jelas ya? Baik. Ini merupakan gambaran kanker. Dan di sini kita bisa mengatakan bahwa semua usia bisa terserang oleh kanker. Nah, lalu hari ini ada 3 jenis kanker yang akan kita bahas. Yang pertama mari kita perhatikan kanker prostat. Nah, baik. Kanker prostat ini merupakan penyakit pembunuh nomor 3 bagi kaum laki-laki. Nah, kanker prostat itu sendiri merupakan tumbuhnya tumor pada kelenjar prostat. Dan ini hanya terjadi pada kita laki-laki saja, Bapak. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Kira-kira laki-laki yang seperti apa yang berisiko tinggi terkena kanker prostat? Ada yang tahu kok? Lansia. Yang lansia. Yang sudah lupa saudara. Yang pertama, laki-laki yang berkulit hitam gelap. Ya, nah, ini yang pertama. Tapi coba perhatikan dulu, ya. Mudah di sini aja. Ya, ini saya aja yang minta. Ya. Tapi coba perhatikan dulu. Ini berdasarkan hasil survei dari WHO yang membandingkan orang kulit putih dengan orang kulit hitam yang ada di Afrika. Nah, kalau kita di Asia kayaknya aman, ya. Nah, jadi jangan cemas dulu. Jangan nanti mungkin bapak agak gelap di rumah itu cemas pula, ya. Dan kemudian yang kedua, laki-laki yang pekerjaannya sering duduk lama.
seperti supir, pekerja kantoran, menjahit, kasir barangkali, ya, dan lain sebagainya. Kemudian laki-laki yang sering mengangkat beban berat, melebihi berat badannya sendiri, dan juga laki-laki yang suka minum minuman keras, minuman yang beralkohol. Dan yang keempat, yang kelima, laki-laki yang sering menunda-nunda hasratnya. Nah, mohon maaf ya, hubungan intim suami istri yang sangat jarang ini juga bisa memicu terjadinya kanker prostat bagi bapak. Nah, ya, jadi makanya mungkin tadi bapak juga yang lansia mungkin agak berpotensi ya, Pak, karena kayaknya sering menolak ini. Nah, jadi coba diperhatikan, saling menjaga, ya. Nah, karena memang makanya lansia ini paling berpotensi kanker prostat ini paling berpotensi itu ya 45 tahun ke atas, itu risikonya lebih tinggi. Ya, nah sekarang coba kita perhatikan gejala. Nah, gejala kanker prostat itu ini penting kita ketahui kenapa? Kalau Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya yang memperparah seseorang menderita kanker itu adalah ketika membiarkan gejala awal yang dirasakan itu terlalu lama. Ya, itu sebenarnya yang memperparah keadaan seseorang menderita kanker. Maka itu penting kita mengetahui kira-kira gejala awalnya seperti apa. Nah, untuk kanker prostat sendiri itu gejala awalnya yang pertama, nanti Bapak biasanya sering merasakan susah buang air kecil, atau ketika buang air kecil itu tidak pernah tuntas. Kadang-kadang Bapak tahu? Nah, netes-netes. Kemudian sering merasakan sakit di bawah perut seperti nyeri perut, sering sakit di bawah punggung, dan sering sakit di pergelangan paha. Nah, apabila sudah parah, itu terdapatnya darah yang bercampur air sini, atau ketika kita buang urin itu malah bercampur dengan darah. Nah, ingat, apabila ada mengalami salah satu saja dari ketiga gejala ini, coba sesegera mungkin langsung diperiksakan, Pak. Ya, jangan tunggu lama-lama, karena penyebaran sel kanker itu sangat cepat. Ini proses penyebaran sel kanker dari titik satu yang awalnya cuma segini kecil ya, lalu menyebar sampai nanti suatunya bisa pecah ya, seperti ini. Jadi sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti barangkali kita ada tampilkan gambar-gambar yang mungkin kurang enak dilihat, tapi ini bukan maksudnya menampilkan gambar-gambar porno, Bapak. Boleh kita tampilkan? Boleh ya. Nah ini, ya. Nah ini salah satu kunjungan kita ke penderita kanker prostat, ya, yang mana ini sudah terjadi pembengkakan di area suatu ini. Ini kami pas datang ke sana, itu pun saya pun kaget karena dia ini seperti ini, padahal ini berkopak, tapi nggak bisa lagi pakai celana, jadi nggak pakai daster aja di rumah, ya. Nah kalau sudah seperti ini gejala yang dirasakan itu untuk buang air kecil saja itu terasa nyeri sekali, Pak. Kenapa? Karena sudah terjadi penyempitan saluran kemih. Nah kondisi yang terparahnya apa? Sampai nanti lama-kelamaan ini meradang dia lalu menusuk seperti ini. Nah kalau sudah menusuk seperti ini solusinya cuma satu, Pak. Apa solusinya? Dioperasi, dipotong. Nah yang menjadi pertanyaan, ini kalau dipotong bisa tumbuh lagi apa tidak? Tidak. Jadi yang rugi siapa? Bapak apa itu? Ibu. Ibu. Jangan sempat, jadi jangan lagi ditahan Bapak. Ya? Nah, baik. Ini ada slogan waspada kanker serviks. Kenapa kita waspada? Karena kanker serviks ini merupakan pembunuh nomor 1 bagi kaum wanita. Nah, riset di dunia membuktikan setiap 2 menit di dunia 1 wanita meninggal karena kanker serviks. Nah, sementara di Indonesia setiap 1 jam itu 1 wanita meninggal karena kanker serviks. Nah, maka dari inilah didirikan Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia dengan harapan nantinya kita sama-sama dapat menurunkan angka kejadian kanker yang terjadi di Indonesia. Nah, ini ada riset dari WHO pada tahun 2020 itu terdapat 640.000 kasus baru penderita kanker leher rahim. Ya, ini hanya leher rahim saja, bukan badan rahim, bukan hidung telur. Ya, karena pada rahim itu ada beberapa bagian lagi yang rentan terkena kanker. Ini yang hanya yang di leher rahim. Dari 640.000 kasus itu yang meninggal 342.000, artinya apa? Lebih dari 50% meninggal. Ya, orang yang terkena kanker leher rahim. Nah, sementara di Indonesia sendiri itu pada tahun 2023 terdapat 36.000 kasus lebih, ya, yang meninggalnya orang 21.000 lebih yang meninggal. Artinya lebih dari 70% penderita kanker leher rahim itu meninggal, dan itu di rumah sakit, ya, yang terdata di rumah sakit, belum lagi yang tidak sempat ke rumah sakit. Baik, kenapa ini bisa terjadi? Sementara ini satu-satunya kanker yang bisa dicegah dengan vaksin. Tapi setinggi itu angka penderitaan. Nah, karena itu coba kita perhatikan dengan baik. Ini ada gambar rahim wanita.
pada rahim wanita itu ada 3 bagian yang rentan terkena kanker. Yang pertama di leher rahim atau cervix, yang kedua di badan rahim atau endometrium, dan yang ketiga di hidung telur atau ovarium. Nah, sekarang coba kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, wanita yang berisiko tinggi terkena kanker cervix ini adalah wanita yang sering bergonta-ganti pasangan. Kemudian wanita yang melakukan seks bebas atau seks di bawah usia 16 tahun atau menikah dini. Nah, barangkali nanti ibu bapak ada memiliki anak gadis, jadi jangan terlalu cepat dinikah. Minimal sampai usia berapa tahun? 19 tahun sudah bisa, ya. 19 tahun sudah bisa, itu ada angkanya. Dan yang ketiga, wanita yang tidak pernah menjaga kebersihan alat kelaminnya atau wanita yang jorok. Nah, ini yang berisiko tinggi terkena kanker cervix. Ini mohon maaf. Untuk poin nomor 3, kira-kira ibu-ibu di sini aman? Insya Allah. Ini kayaknya yang depan aja ya, aman ya. Contohnya seperti ini, mohon maaf ya. Biasanya ibu-ibu beraktivitas di dalam maupun di luar ruangan itu terkadang nanti ada sebagian dari mereka yang merasakan pakaian dalam hal itu terasa lembab ataupun basah, ya. Namun enggan untuk menggantinya. Contoh, misalkan terasa lembab itu di jam 12 siang, ya, ini seharusnya langsung diganti. Tapi nanti dikarenakan kita disibukkan dengan berbagai macam aktivitas, ditunda gantinya. Ini nggak boleh, ya, karena sama-sama kita ketahui pada pakaian yang sudah lembab tadi itu kan sudah terdapat bakteri dan jamur yang nantinya bisa memicu terjadinya gatal-gatal, iritasi, keputihan, dan juga kanker cervix. Jelas ya? Jadi kedepannya kalau memang terasa lembab itu langsung diganti saja. Kemudian contoh yang kedua, ini perlu disampaikan juga nanti sama anak gadis kita itu, penggunaan hand cleaner, pembalut itu sudah harus diganti setiap berapa jam? 4 jam sekali, apapun mereknya. Dan perlu kita ketahui, hampir sebagian besar pembalut itu terdapat klorin. Ini nggak boleh bersentuhan langsung dengan daerah wanita. Kalau ibu, bapak mau anak gadisnya tetap sehat, coba perhatikan nanti cara penggunaannya. Boleh dilapisi dengan batu kecil dan lain sebagainya. Karena sekarang ini rawan sekali hal-hal yang seperti ini. Kemudian contoh yang ketiga, mohon maaf sekali lagi, tumbuhnya rambut di kemaluan itu juga nggak boleh lebih dari 3 cm. Ya, ini jangan tahu dulu. Karena kalau sudah terlalu panjang itu lebih cepat lembab, ya. Pada situasi yang lembab, virus papilloma penyebab kanker cervix itu lebih cepat berkembang. Jelas ya? Jadi ya, virus itu dia nggak sendirinya masuk ke dalam, dia ada perantara, ya. Nah, maka dari itu coba dijaga kebersihannya, ya. Nah, jadi selesai kegiatan ini nanti coba ambil penggaris ukur, dipotong, jangan dicukur, ya, nggak boleh dicukur, iritasi. Nah, kemudian yang kedua, wanita yang berisiko tinggi terkena kanker yang ada di badan rahim, ini yang pertama adalah wanita yang tidak pernah melahirkan sama sekali, dan yang kedua, wanita yang terlalu sering melahirkan 1 tahun 1. Nah, jangan target, nggak boleh, ya. Jadi kasih jarak minimal 2 sampai 3 tahun. Dan yang ketiga, ini perlu kita perhatikan baik-baik Bu, karena kemarin kami sebelum ditugaskan di sini itu kita di Samarinda 3 tahun, ya. Dan di sana itu tinggi penderita kanker rahim. Hampir semua itu pemicunya dari sini. Coba kita perhatikan baik-baik. Ada wanita yang berisiko tinggi terkena kanker yang ada di itu adalah ovarium. Ini yang pertama adalah nanti bagi ibu-ibu yang menggunakan alat kontrasepsi, terutama pil KB yang lebih dari 5 tahun pemakaian. Ada ibu di sini yang mengkonsumsi pil KB? Oh ya, berarti sudah lama ya. Nah, mungkin beberapa saja yang di depan, ya. Jadi juga bagi ibu-ibu nanti kan perlu disampaikan sama anak gadisnya, sama anaknya yang masih bisa produktif, ya. Nah, yang menggunakan alat kontrasepsi sekarang ini nggak lagi disarankan KB, ya. Kita tidak lagi disarankan KB kecuali IUD. Nah, kalau selain IUD lebih baik nggak usah KB. Kenapa? Karena ternyata setelah diteliti banyak yang menggunakan KB hormonal ini malah bisa memicu terjadinya kanker payudara, kanker rahim, dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Alat kontrasepsi yang bersifat hormonal seperti pil, suntikan, implan, ini nggak boleh dipergunakan terlalu lama. Paling lama ya setahun atau ganti. Kenapa? Karena ini mempengaruhi adalah hormon kita. Kalau ibu mungkin dulu pernah mengkonsumsi pil KB,
banyak dari wanita yang mengkonsumsi pil KB atau cukup 3 bulan itu akan terjadi gangguan pada siklus menstruasi, ya. Bahkan ada yang tidak menstruasi sama sekali. Nah, sementara harus kita ketahui ya bahwa menstruasi yang tidak lancar itu merupakan sumber penyakit bagi wanita itu sendiri. Jadi jangan dibiarkan hal yang seperti ini terlalu lama, ya. Karena yang paling kita khawatirkan nanti akan terjadinya penyebaran dinding rahim. Yang dari sini nanti ada indikasi bentuknya tumor-tumor kandungan berupa miom dan kista, ya. Miom itu ada di daging tubuh dan kista merupakan gelembung yang berisi cairan darah dan nanah. Nah, seperti ini contoh kasus, ada beberapa yang seperti tahun ini rahim sudah terkena kista. Kalau rahim sudah seperti ini gejala yang dirasakan nanti adalah keluarnya darah secara terus-menerus lewat alat kelaminnya seperti ini. Dan ini bukan saja terjadi pada individu yang usia produktif, yang lansia, yang sudah menopause itu pun bisa mengalami hal yang demikian. Karena ini bukan darah menstruasi. Ya, jangan nanti tiba-tiba kaget, kok muda lagi kok bisa menstruasi lagi, ya. Ini darah penyakit, ya. Jangan salah. Dan ini polik, ini terjadi pada wanita yang jorok tadi. Ini yang saya sampaikan tadi, jangan disepelekan. Karena awalnya nanti cuma tubuh jauh kecil seperti ini, dan ini 3 tahun saya, ya, semakin digaruk nanti semakin melebar seperti ini. Kalau sudah seperti ini, saya yakin nanti ibu sudah malu untuk periksa ke rumah sakit, ya. Nah, ini dibiarkan. Nanti lama-kelamaan bulan habis seperti ini. Ini salah satu kunjungan kita ke penderita kanker cervix. Jadi jangan sampai kita di sini mengalami hal yang demikian. Nah, ini perbedaan kelahiran normal dengan yang sudah terkena kista. Ada di sini yang pernah lihat pasien kista seperti ini, ya, badannya kurus sekali tapi perutnya mungkin seperti ini. Dan ini bukan saja terjadi pada lansia, pernah juga kita temui pada ibu yang masih usia 23 tahun, ya. Ini masih usia 23 tahun, tapi kistanya juga sudah sebesar ini. Dan terakhir itu kita temukan pada anak kelas 3 SMP. Itu kistanya juga sudah seberat 6 kg. Jadi hati-hati, karena banyak dari wanita sekarang ini yang diserang oleh kista, tapi mereka tidak menyadari. Kenapa? Kista itu kalau masih besarnya di bawah 2 cm itu jarang terdeteksi, ya. Bahkan di USG itu jarang kelihatan. Nah, maka dari itu penting kita mengetahui kira-kira wanita yang seperti apa yang berisiko tinggi ditumbuhi kista atau miom. Ini yang pertama adalah wanita dengan gangguan menstruasi, ya. Ingat, normalnya pada wanita yang subur menstruasi itu terjadi setiap 1 bulan sekali. Tapi kalau sempat ini terhambat, itu coba diperiksakan, ya. Jangan dibiarkan terlalu lama, nanti coba dicek garisnya. Kemudian yang kedua, wanita yang sering merasakan sakit yang luar biasa pada saat menstruasi, sampai nanti minum obat ini, minum obat itu juga nggak hilang. Nah, hal yang seperti ini juga nggak boleh dibiarkan terlalu lama. Coba diperiksakan. Dan yang ketiga, terdapatnya gumpalan-gumpalan hitam pada darah menstruasi. Ingat, apabila ada mengalami salah satu dari ketiga tadi, coba sesegera mungkin langsung diperiksakan. Karena jangan sampai nanti tiba-tiba sudah terlambat. Biasa kalau sudah terlalu besar, itu terasa ya, di sini bekas. Itu sudah besar seperti operasi pengangkatan kandungan kista yang beratnya itu sudah mencapai 40 kg. Ya, ini besar sekali. Dan bahayanya apa? Kista ini seperti ini, gelembung, tapi berisi cairan darah dan nanah di dalamnya, dan dia berakar, ya, banyak jaringan-jaringannya. Makanya orang yang setelah operasi kista itu selang beberapa waktu kemudian nanti kistanya bisa tumbuh lagi. Pernah dengar? Paling lama setahun. Operasi tahun ini, tahun depan ada lagi. Kenapa? Karena operasi itu hanya mengangkat yang terlihat saja, tidak serta-merta mematikan semua jaringan-jaringannya. Ya, sama halnya seperti kita potong rumput di halaman rumah. Kita potong atasnya, akarnya tinggal, dan sewaktu-waktu dia bisa tumbuh kembali. Makanya kebanyakan operasi itu kan dilakukan lagi dengan proses kemoterapi. Ya. Bayangkan kalau sempat ini nanti terjadi pada anak gadis kita. Karena seorang wanita itu menikah dengan diharapkan apa? Memiliki keturunan. Nah, sementara kalau sejak gadis atau misalkan usia produktif terkena kista seperti ini, maka kehamilannya sudah susah, ya. Kalau kistanya sudah besar, tapi kalau kistanya masih kecil dia hamil, itu kistanya bisa pecah sendiri, ya. Tapi kalau sudah besar kistanya, untuk hamil saja tidak bisa, ya. Ujung-ujungnya nanti juga rahimnya yang belakang. Nah, ini perlu kita ketahui, gejala-gejala kanker yang ada di rahim itu yang pertama, apabila terjadinya kemutihan yang terus-menerus, kemudian ini biasanya disertai dengan baunya yang khas. Dan yang kedua,
bagi yang sudah menikah, setelah melakukan hubungan intim, keluarnya cairan berwarna kecoklatan bercampur darah. Dan ini mohon maaf, ini biasanya disertai dengan rasa sakit yang dirasakan ibu pada saat berhubungan. Dan yang ketiga, iritasi di sekitar alat kelamin. Nah, jadi nanti coba ibu sampaikan sama barangkali anak-anaknya yang masih usia produktif. Kalau ada penanganan yang seperti ini, coba sesegera mungkin langsung diperiksakan. Ya, cara kita untuk mendeteksi kanker rahim ini, kita bisa lakukan pemeriksaan apa? Ada yang tahu? Pap smear ataupun hepatitis. Nah, ini penting ibu. Ya, jadi coba bagi yang masih bisa produktif, ini boleh dilakukan 1 tahun sekali. Pap smear ini ibu bisa lakukan di rumah sakit atau di Prodia. Ya, dengan biaya sekitar 500 sampai 700 ribu rupiah. Tapi kalau terasa mahal dengan biaya, silakan lakukan pemeriksaan hepatitis. Hepatitis ini bisa di puskesmas masing-masing dan ini gratis. Ya, ini tujuannya sama, hanya saja cara pemeriksaannya yang berbeda. Nanti kalau sudah misalkan terdeteksi ada sel kankernya, baru dilakukannya tes HPV DNA. Ini untuk memastikan, ya, dia HPV berapa. Karena biasanya yang yang paling itu naskah 18. Ya, jadi itu melalui tes HPV DNA itu sebuah. Jadi boleh dilakukan 5 tahun sekali. Dan ini paling disarankan bagi ibu-ibu yang sudah menikah atau yang sudah aktif hubungan badan, minimal dilakukan 1 tahun sekali untuk vaksin. Ya, selama 3 tahun berturut-turut. Apabila hasil pemeriksaan dari 3 tahun ini hasilnya negatif, nanti baru 5 tahun ke depan pemeriksaan. Jelas ya? Nah, baik. Yang ketiga, mari kita perhatikan kanker payudara. Kira-kira bapak-bapak berisiko tidak terkena kanker payudara? Berisiko tidak? Berisiko ya, karena bapak-bapak juga memiliki kelejaan. Nah, ada pun wanita yang berisiko ini bisa terkena kanker payudara. Ini yang pertama adalah wanita yang setelah melahirkan tidak mau menyusui bayinya. Nah, ini perlu kita sampaikan itu. Barangkali orang-orang terdekat kita sekarang banyak yang seperti ini, ya, dengan alasan kerja dan lain sebagainya. Ingat, yang berbahaya itu adalah ketika aslinya ada, tapi tidak dikeluarkan. Nah, sekarang zaman sudah canggih. Kalau memang tidak sempat menyusui kerja, ada pumpnya sekarang. Silakan dipompa saja, yang penting dikeluarkan. Dan yang kedua, ada sebagian ibu-ibu ini yang mau menyusui, tetapi hanya dengan sebelah payudara saja. Sebelah lagi kemana? Ya, ini bisa jadi nanti penyebabnya beberapa faktor. Ya, saya jadi beberapa. Baik, bisa jadi nanti penyebabnya beberapa faktor. Yang pertama, mohon maaf, bisa jadi mungkin putih susunya masuk ke dalam. Atau yang kedua, asinya tidak ada di sebelah. Atau yang ketiga, bayinya yang menolak untuk disusui di sebelahnya. Ingat, apabila bayinya yang menolak, inilah yang paling kita khawatirkan akan adanya kanker. Kenapa? Karena itu sudah pasti ada kelainan di payudara sebelahnya. Bisa jadi asinya bau amis, darah, nanah, dan lain sebagainya. Makanya bayinya tidak mau disusui di sebelah sana. Dan ini kami sudah bertiga pada saat kami kemarin ditugaskan di Kecamatan Moramada, Bukan. Ya, di sana ada beberapa pasien kanker payudara itu. Ketika kita tanya mengenai hal ini, semua mereka mengalami. Kapan? 10 atau 15 tahun yang lalu ketika mereka masih disusui. Nah, kenanya baru sekarang. Maksudnya parahnya baru sekarang. Ya, jadi harapan kami jangan sampai nanti kita yang sudah mengalami hal yang seperti ini masih dibiarkan juga. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, obesitas atau kegemukan. Ini yang berisiko tinggi terkena kanker payudara. Nah, gejalanya seperti apa? Gejala kanker payudara ini baik laki-laki ataupun perempuan secara umum ini yang pertama munculnya benjolan di bagian payudara kita. Dan yang kedua adanya bintik-bintik dan putih-putih di kulit payudara. Lalu yang ketiga rasa gatal yang sangat di bagian dalam payudara. Kenali baik gejala. Jangan nanti gejala seperti ini sudah ada, tapi karena tidak sakit dibiarkan. Itu yang awal, ya. Itu yang banyak terjadi di masyarakat kita sekarang. Contohnya seperti ini. Ini awalnya payudaranya hanya terasa keras dan bengkak. Tapi ini kan sekilas masih kelihatan normal, ya. Nah, kebiasaan masyarakat kita hal yang seperti ini dibiarkan saja dulu, karena dia masih sanggup beraktivitas. Nah, masyarakat kita ini kapan mereka dinyatakan sakit? Ketika dia sudah terbaring di tempat tidur, nggak sanggup ngapa-ngapain lagi, nah, baru sadar bahwa dia sedang sakit. Nah, justru yang perlu kita ketahui ini kalau terus dibiarkan, nanti lama-lama baru dia akan mengerak badan dan sebagainya. Nah, kalau sudah seperti ini baru terasa rasa panas yang sangat luar biasa untuk penderita. Jangan sesekali hal yang seperti ini malah ditaruh daun-daun yang digiling itu atau bawang ditumbuk segala macam taruh di sini, itu nggak ngobatin. Yang ada nanti malah iritasi juga dia seperti ini. Nah, kebanyakan yang datang
berobat ke rumah sakit sekarang, itu rata-rata kondisinya sudah seperti ini. Pak, bawa ke rumah sakit. Nah, kira-kira kalau sudah seperti ini, solusinya apa? Dioperasi. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah ini setelah dioperasi sudah menjadi kesembuhan atau tidak? Tidak. Itu masalahnya. Makanya muncul persepsi di masyarakat kita ini ya bahwa orang apabila sudah kena kanker, sudah divonis kanker, itu nggak bisa diapa-apain lagi. Cuma tinggal hitung hari saja. Ya, kenapa? Karena datangnya sudah terlambat, sudah seperti ini. Ini sengaja kita buat gambarnya step by step, biar kita bisa lihat. Kalau masih dari 19 gejala awal tadi langsung kita tangani, maka nggak parah seperti ini. Ya, itu sebenarnya tujuan kita memberikan sosialisasi seperti ini. Jadi ketika kita sudah tahu gejalanya, langsung dipisahkan. Ini nggak akan terjadi. Ya. Ini kanker payudara ya diderita oleh laki-laki. Ini akan disampaikan bahwa laki-laki juga berisiko terkena kanker payudara. Ya, salah satunya laki-laki yang merokok aktif, kemudian laki-laki yang ada di banyak keluarga sebelumnya menderita kanker, dan yang ketiga bapak-bapak yang berisikan. Ya. Nah, ini kanker payudara yang sudah berhasil dioperasi. Namun ingat sekali lagi kami tegaskan di sini, operasi tidak bisa menjamin kesembuhan. Ya, kalau untuk penyakit kanker, kita bicara fakta saja. Ini beberapa yang pernah kami kunjungi di rumah sakit, di rumah pasien sendiri. Ini awal kena kanker payudara. Ya, setelah dioperasi, tumbuh lagi di tempat yang sama. Nah, lantas sekarang terus dibiarkan, ini mulai menghitam ke sebelah kiri. Ini yang tadi barangkali disebutkan dengan ibu tadi, berisi kantong kering. Karena kalau sudah seperti ini, berapapun biaya habis ini. Sampai bapak pusing, atau pikir lagi. Ya, jangankan tabungan, aset yang ada terjual nggak sembuh juga. Ya. Nah, yang berbahaya dari kanker ini apa? Seseorang yang sudah divonis kanker, maka kedepannya kita jauh lebih rentan terserang oleh berbagai jenis kanker lainnya. Ya, ini contoh. Ini awalnya penderita kanker payudara. Setelah dioperasi kanker payudara, tumbuh lagi kanker kelenjar getah kuning. Dan kanker kelenjar getah kuning ini sifatnya melilit. Setelah habis bagian depan, nanti lama-kelamaan baru sampai lagi ke bagian belakangnya seperti ini. Nah, disinilah sebenarnya penting sekali untuk kita bisa melakukan pencegahan sedini mungkin terhadap penyakit kanker ini tadi. Nah, ini merupakan bakti sosial dari yayasan kita, yang mana kita dari yayasan itu juga ada memberikan bantuan atau santunan untuk penderita kanker yang tidak mampu atau tidak memiliki dana obat. Ini yang kami informasikan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Barangkali nanti ke depannya ada menemukan keluarga, sanak famili, saudara, ataupun tetangga kita yang terkena kanker tapi kurang mampu, itu bisa didaftarkan namanya ke Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia untuk mendapatkan bantuan yang seperti ini. Bantuannya ada dua macam itu. Ada bantuan berupa uang tunai, juga ada bantuan berupa obat-obatan yang nantinya insya Allah akan kita berikan sampai pasiennya itu benar-benar sembuh. Ya, karena kalau untuk bantuan berupa uang tunai saja, berapapun kita berikan akan cukup. Ya, ini hanya untuk transportnya saja. 2 kali bolak-balik rumah sakit, urus rujukan, nanti sekali sudah selesai. Ya, makanya nanti di samping itu juga kita berikan bantuan berupa obat-obatan. Nah, cara mendeteksi kanker payudara ini juga ada 2 cara. Yang pertama bisa dengan mamografi, dan yang kedua dengan skema sadar memeriksa payudara sendiri. Nah, untuk mamografi ini Ibu bisa lakukan di rumah sakit besar yang ada menyediakan alat memotes. Ya, kalau ini hasilnya akurat sekali. Ini di sini kelihatan jelas ya, ini yang normal. Ini yang sudah ada kista payudara. Jadi kelihatan jelas dari sini. Ini banyak diderita oleh anak-anak gadis sekarang. Banyak anak-anak gadis sekarang ini juga terdapat pap di bagian payudara. Itu tumor jinak. Ya, jadi jangan dibiarkan, ini sudah terkena kanker. Tapi ini hanya boleh kita lakukan 2 tahun sekali. Tidak boleh terlalu sering. Dan ini juga biayanya tergolong mahal, sekitar 1.800.000 sampai 2.200.000 rupiah untuk sekali pemeriksaan. Nah, dikarenakan ini agak sulit kita jangkau, maka dari itu kita dari yayasan itu lebih mengadakan semua peserta yang mengikuti sosialisasi itu kita adakan tentang cara skema sadar memeriksa payudara sendiri. Ada 4 langkah seperti ini agar Bapak Ibu sekalian nanti bisa mendeteksinya di rumah masing-masing. Ya, bagaimana yang telah kami peragakan di beberapa instansi yang kita berikan di rumah seperti ini di Polres 91 Samarinda, ini di Rumah Sakit Tentara Dr. Marjanto yang Balikpapan. Kemudian di Polres Tenggarong dan juga Polres Samarinda itu juga kita ajarkan tentang cara skema sadar. Nah, kira-kira Bapak Ibu di sini sudah tahu semua tentang skema sadar? Cara skema sadar tahu? Mau tidak kita demonstrasikan sama-sama seperti ini? Mau tidak?
Mau? Kalau mau boleh saya minta semuanya berdiri sebentar. Mari Bapak. Baik, coba perhatikan baik-baik. Skema sadar ini nanti kita lakukannya di rumah masing-masing, ya, bukan di rumah tetangga. Kemudian di kamar mandi atau di kamar tidur. Berdiri tegak di depan cermin, di rumah mandi di depan cermin. Langkah yang pertama, angkat kedua tangan di atas seperti ini. Ya. Ketika Bapak Ibu mengangkat tangan ke atas seperti ini, nanti perhatikan di cermin depan kita tadi. Payudara kiri dan kanan. Simetris sama tidak? Sama tidak bentuknya, sama tidak ukurannya. Kemudian perhatikan kulit payudara. Apakah ada merah kemerahan, meruam, kutil-kutil, dan lain sebagainya. Apabila ada, ini kita khawatirnya merupakan gejala awal dari kanker payudara. Jadi coba diperiksakan. Ya. Ingat, nanti orang seperti ini. Ini. Kemudian gunakan 3 jari di sebelahnya untuk menekan di bagian payudara kita memutar seperti alat jarum jam. Ya, tekan pelan-pelan. Ketika nanti Bapak Ibu menekan di bagian payudara kita ini, apabila ada rasa benjolan, baik itu keras ataupun lunak, besar ataupun kecil, sakit ataupun tidak, itu merupakan gejala awal dari kanker payudara. Jadi kalau sudah ada gejala, jangan dibiarkan lama, segera langsung diperiksa. Jelas ini? Baik, kemudian langkah yang ketiga masih seperti ini, tekan antara ketiak sampai bawah payudara, sama seperti tadi, seperti demikian, ya. Ini untuk mendeteksi gejala awal dari kanker kelenjar getah bening. Karena kelenjar getah bening itu berada di bagian apa? Antara ketiak dan payudara. Tekannya seperti meja sedang di Jadi tekannya seperti meja, ya, antara ketiak sampai bawah payudara, ya. Nah, ini pembengkakan kelenjar getah bening itu di antara ketiak dan payudara, di belakang telinga, ya, dan di selangkangan paha. Tanda-tandanya sama, munculnya benjolan di ketiga area tersebut. Jelas ini? Baik. Kemudian langkah yang keempat, mohon maaf, khusus bagi ibu-ibu, pijit puting susu. Apabila dia mengeluarkan ASI atau tidak, itu normal. Tapi apabila dia mengeluarkan cairan yang berbau seperti darah dan nanah, itu merupakan tanda pasti dari kanker payudara. Jelas ini? Itu nanti makanya lakukan di rumah masing-masing. Jangan di motor, ya, di kamar mandi atau di kamar tidur. Jelas ya? Bisa kira-kira? Baik, terima kasih. Tadi kita cuma meragakan sebelah. Nanti di rumah lakukan keduanya. Untuk memeriksa payudara sebelah kiri, maka yang ditentukan tangan ini kayaknya tangan siap. Siap. Jadi kalau periksa sebelah kiri yang ditentukan tangan kiri. Periksa pada tangan. Jangan nanti kembali-balik. Sebelah sini, sebelah sini. Itu sama. Ya. Nah, baik. Siapa sadar yang barusan kita perhatikan tadi, untuk wanita, perempuan atau ibu itu dilakukan 2 minggu sekali di luar siklus menstruasi, ya. Dan untuk bapak-bapak itu dilakukan 1 bulan sekali. Paling bagus skema sadar ini dilakukan ketika kita mandi habis pakai sabun, ya. Nah, baik. Tadi kita sudah mengetahui tentang kanker prostat, kanker rahim, dan juga kanker payudara. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu di sini lebih baik mana? Pencegahan kan atau pengobatan? Pencegahan. Nah, kalau pencegahan mari kita perhatikan baik-baik. Yang mana pencegahan kanker dan tumor itu bisa kita lakukan dengan 2 cara. Ya, ada cara yang dari luar, juga ada cara yang dari dalam. Nah, untuk preventif yang dari luar, yang pertama mari sama-sama kita melakukan pola makan yang sehat dan teratur dengan mengkonsumsi makanan yang berserat tinggi seperti buah dan sayur, lalu hindari makanan yang berlemak tinggi seperti daging dan jeroan. Kemudian hindari makanan yang mengandung zat karsinogen atau zat pengawet. Dan yang kelima, lakukan olahraga secara teratur. Apabila dari kelima poin ini bisa kita lakukan dengan maksimal, insya Allah kita bisa terhindar dari kanker dan tumor, bahkan penyakit-penyakit lainnya. Nah, namun kira-kira dari kelima poin ini ada tidak yang menurut Bapak Ibu di sini poin yang paling sulit untuk kita lakukan? Poin nomor berapa? Sebutkan nomornya saja. 3. Nomor 3. Makan daging, ya. Nah, ingat, yang dibilang hindari itu bukan berarti kita nggak boleh makan sama sekali, ya. Tapi kan tidak terlalu sering dan daging ikan tidak termasuk. Nah, kira-kira poin nomor 3 ini sulit apa tidak?
Tidak, kalau kita mau, kita masih bisa. Yang tidak bisa sama sekali poin nomor berapa? Nomor 4, ya. Survei dari dasar kita juga membuktikan bahwa poin nomor 4 ini yang paling sulit Bapak Ibu sekalian, ya. Menghindari makanan yang berpengawet. Kenapa? Zaman sekarang ini kemanapun kita pergi, kita sudah dikepung oleh zat pengawet, betul? Jangankan kita beli makanan yang siap saji, sekarang ini Bapak Ibu beli buah dan sayur di pasar tradisional saja, itu juga sudah ada pestisida, ya. Nah maka dari itu pencegahan dari luar saja belum cukup. Kita juga harus imbangi dengan pencegahan dari dalam. Nah yang mana pencegahan dari dalam ini juga bisa kita lakukan dengan 2 cara. Yang pertama bisa dengan lakukan suntikan imunisasi kekebalan tubuh. Yang suntiknya itu dilakukan 3 kali selama 3 bulan. Bulan pertama suntik sekali, bulan kedua suntik sekali lagi, lalu dilanjutkan bulan ke-6 suntik sekali lagi. Setelah disuntik 3 kali, maka kita dapat tercegah dari kanker serviks. Bukan semua jenis kanker, ya, hanya untuk kanker serviks saja. Nah, jadi bagi ibu di sini yang ingin melakukan suntikan pencegahan kanker ini, ibu bisa lakukan suntikannya di rumah sakit atau di tenaga kesehatan yang ada menyediakan vaksin HPV. Di rumah papilloma virus. Itu biaya sekali suntiknya sekitar Rp3.500.000 untuk sekali suntik. Kalau ada 3 kali suntik berapa? 10,5 juta untuk pencegahan kanker serviks. Kira-kira mahal apa kurang? Mahal, karena kita masih sehat. Tapi kalau ibu pernah cerita-cerita dengan penderita kanker, mereka mau mengeluarkan biaya berapa? Asalkan mereka bisa sembuh. Tapi ingat, yang sudah kena itu nggak bisa divaksin lagi. Kenapa? Karena ini hanya bersifat untuk pencegahan. Jelas ya? Dan ini paling efektif itu diberikan bagi wanita yang belum menikah. Nah, makanya ada program dari pemerintah, ini diberikan kepada anak kelas 5 SD. Ini diberikan gratis. Jadi ini juga kami sampaikan kepada ibu sekalian, barangkali nanti ada informasi tentang dari sekolah, gurunya yang menyatakan bahwa akan divaksin HPV, jangan ditolak. Ya, karena ini kalau kita vaksin sendiri rasanya kita nggak sanggup, biayanya terlalu mahal. Ya, jadi kalau ada vaksin yang gratis silakan saja. Ini bagus, karena kemarin pada saat kami di Kecamatan Waraban dan Tukat, itu banyak wali muridnya yang menolak anaknya diberikan vaksin. Akhirnya dalam minggu ini mengundang kita untuk lakukan sosialisasi, kita wali muridnya semua, baru kita sosialisasi di sana, baru mereka mau. Ya, nah, tapi kalau kita merasa ini tadi biayanya mahal, ibu bapak bisa beralih ke cara yang kedua. Cara yang kedua ini gratis, ya, yaitu dengan mengkonsumsi tumbuhan alami yang mengandung zat anti kanker. Yang nama zat itu ribosom inactive protein. Jadi ada tumbuhan alami yang berada di sekitar kita ini yang mengandung zat anti kanker. Cukup bapak ibu melakukan ini saja, tanpa harus melakukan suntikan lagi. Ada yang tahu tumbuhan? Ini hasilnya bahkan lebih dari vaksin tadi. Kalau vaksin tadi hanya untuk pencegahan kanker serviks, tanaman ini bahkan mampu mencegah semua jenis kanker, bukan hanya kanker serviks saja. Yang pertama kita perhatikan dulu fungsi ring tadi yang terdapat pada tanaman itu. Yang pertama ring ini berfungsi mampu memblokir pertumbuhan sel kanker, kemudian menonaktifkan perkembangan sel kanker dan mematikan sel kanker itu sampai ke akar, tanpa merusak jaringan sel normal yang berada di sekitar. Ini yang membedakan ring dengan kemoterapy. Bapak Ibu pernah lihat mesin jamu? Ada yang pernah lihat mesin jamu? Apa ciri kalau terlihat dari mesin jamu? Rambutnya rontok, ya, cepat tua, mual, dan lain sebagainya. Kenapa? Kemo ini selain menghambat pertumbuhan sel kanker, dia juga mematikan sel normal yang berada di sekitarnya. Ya, makanya masih mematikan harus berbeda. Tapi kalau ini tidak, dia bisa membedakan yang mana sel kanker, yang mana sel yang normal. Ini tumbuhan pertama bisa kita. Ada yang tahu? Keladi tikus. Semua ada di sini keladi tikus. Tikusnya banyak, keladinya ada tidak. Ini beda ya. Jangan nanti kan tikus sama itu ambil keladi yang lain, tikus yang lain satuin. Jadi keladi tikus beda. Ada yang tahu keladi tikus? Ada nggak di sini tumbuhannya? Ada. Maksud saya, kalau ada kita jelaskan cara pengolahannya. Kalau tidak, kita cari tumbuhan yang lain. Jangan nanti capek-capek ini kita bicara mengenai lebar, tanamannya nggak ada. Ada tidak? Nah, kita bahas apa tidak cara pengolahannya? Baiklah, ya. Kita
coba kalau barang kali nanti mungkin tak ada ketemu di jalan ya. Baik, cara pengolahan keladi tikus ini yang pertama, ibu panenkan keladi tikus ini yang sudah berwarna merah keunguan seperti ini. Ini kira-kira yang umurnya kalau keladi tikus ini sekitar barangkali 1 sampai 2 tahun. Ya, dia sudah ada umbinya nanti. Ya, dia ada umbinya. Baru nanti yang kita ambil itu hanya umbinya saja. Umbinya ini ibu potong kecil-kecil, ibu iris tipis-tipis, lalu rendam dulu dengan larutan air kunyit selama 24 jam. Ini fungsinya untuk menetralisir racun-racun yang terdapat pada keladi tikus ini tadi. Karena selain mengandung 50% kandungan zat anti kanker, tanaman ini juga mengandung racun dan mahal. Nah, jangan nanti niat untuk mencegah kanker, tiba-tiba itu masuk puskesmas, benar. Nah, jadi harus direndam dulu dengan air kunyit selama 24 jam. Setelah kita rendam 24 jam, baru itu keringkan. Cukup di dalam ruangan, jangan dijemur. Setelah kering, baru kita haluskan. Boleh digiling, ditumbuk ataupun di blender kering sampai menjadi serbuk. Setelah menjadi serbuk, baru bisa kita konsumsi. Ambil 1 sendok teh keladi tikus, seduh dengan 1 gelas air hangat 250 cc, lalu diminum 1 kali sehari setelah makan selama 6 bulan berturut-turut. Nggak boleh putus-putus, nggak boleh bolong-bolong. Putus sekali, hitungannya diulang lagi dari pertama. Dan ini mampu mencegah kita dari semua jenis kanker, bukan hanya kanker cervix saja, ya. Semua jenis kanker dan tumor sampai 3 tahun ke depan. Setelah kita konsumsinya berapa lama? Berapa lama konsumsinya? 6 bulan. Berapa kali sehari? Nah, kira-kira 6 bulan ini lama atau tidak? Lama. Ya, tapi kalau terasa lama, coba cari yang barangkali ada yang lebih singkat. Ya, ini ada yang tahu? Benalu, ya benar sekali. Ini benalu, tapi bukan semua benalu. Ya, yang mengandung 50% kandungan zat anti kanker itu namanya benalu teh. Berarti benalu yang tumbuh di pohon teh. Ada pohon teh di sini? Kalau ada, jadi jangan beres. Ya, ini yang terakhir. Ada yang tahu? Temulawak. Kalau temulawak itu umbinya kalau kita patahkan biasanya warna kuning. Kalau ini warnanya putih. Berarti namanya temu putih. Ya, bukan kunyit putih. Coba perhatikan, saya jelaskan perbedaannya. Kalau kunyit putih itu umbinya kecil-kecil kayak kantong. Ya, kalau temu putih umbinya besar-besar kayak lengkuas. Kalau kunyit putih itu zat urinnya tinggi, nggak bisa dikonsumsi oleh orang yang ada riwayat asam urat. Kalau temu putih bahkan mampu mengobati asam urat. Itu beda. Jelas ya? Ada di sini tanamannya? Nggak ada. Baik. Bagi yang tidak ada, kami berikan bibitnya gratis. Mau? Perhatikan baik-baik cara pengolahan. Nanti kita berikan bibitnya. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu harus bisa bedakan dulu temu putih ini dengan temu-temu yang lain. Karena temu ini kan banyak. Jangan nanti salah-salah ambil. Ya. Ada temu putih, temu lawak, temu ireng, temu mangga, temu kunci, temu kangen. Ini banyak. Ya. Jadi yang mengandung 95% tadi kan temu putih. Kalau temu putih ini umbinya kalau itu patahkan, itu isi dalamnya benar-benar putih bersih seperti ini. Kemudian coba cicipi, itu rasanya pahit sekali. Itulah dia temu putih. Ya, karena kalau makan daun itu temu mangga seperti ini juga sama persisnya. Jadi hanya bisa kita bedakan di umbi. Sudah jelas ini kira-kira? Baik, cara pengolahannya. Panenkan temu putih ini yang sudah berbunga merah keunguan seperti ini. Ini kira-kira yang umurnya 1 sampai 2 tahun kalau di tempat kita di sini. Tapi kalau di tempat cuaca yang dingin itu biasanya 11 atau 12 bulan dia sudah berbunga. Ya, patokan itu adalah berbunga merah seperti ini. Kemudian ambil umbinya saja. Dari umbinya ini yang Bapak Ibu olah cukup rimpang tengahnya saja. Kelihatan nggak dalamnya seperti wortel gitu? Kalau yang lihat di TV kayak kelihatan, ya. Kayak ada wortelnya, ada apa? Kayak rimpang wortel, ya. Ada lingkaran tengahnya. Jadi kita ambil cuma rimpang tengahnya saja. Kemudian rimpang tengahnya ini kita iris tipis-tipis seperti ini, lalu dikeringkan. Cukup di dalam ruangan, jangan dijemur. Setelah kering,
baru kita haluskan. Boleh digiling, ditumbuk, ataupun di blender kering sampai dia menjadi satu seperti ini. Ini yang sudah kami kerjakan. Jadi tidak terlalu repot, mudah saudara. Yang penting cukup saja dibikin. Ya. Setelah menjadi serbuk, baru kita masukkan ke dalam toples, tutup rapat-rapat, itu awet dia sampai 2 tahun. Selagi tidak kena air. Artinya apa? Bapak Ibu boleh sekali olah itu langsung banyak. Nanti disimpan, ya, tinggal minum-minum saja. Nah, untuk cara konsumsinya, ambil 1 sendok teh tepung putih, seduh dengan 1 gelas air hangat 250 cc, lalu diminum 1 kali sehari. Setelah makan selama 3 bulan saja. Aturannya tetap sama, nggak boleh putus-putus, nggak boleh bolong-bolong. Putus sekali, hitungannya diulang lagi dari pertama. Dan ini mampu mencegah kita dari semua jenis kanker, tumor, miom dan kista sampai 5 tahun ke depan. Setelah kita konsumsinya berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Ya, berapa kali sehari? 1 kali sehari. Nah, tanaman tepung putih selain dapat mencegah juga bisa mengobati. Ya, ini ditemukan oleh Profesor Dr. Hengking Wijaya Kusuma, ahli herbal Indonesia. Ya, jadi sampai saat sekarang ini tanaman yang paling tinggi kandungan zat anti kankernya inilah dia tepung putih. Kalau untuk pengobatan itu cukup minumnya pagi sekali, siang sekali, malam sekali. 2 sendok teh. Sehari berapa kali? 3 kali. Minumnya setelah makan, pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Minum 2 sendok teh. Itu untuk pengobatan semua jenis kanker, tumor, miom dan kista. Ya, ini kami sudah buktikan. Kalau tadi Bapak Ibu masih ingat, kami ada berikan juga bantuan berupa obat-obatan untuk penderita kanker. Ini kita berikan sampai benar-benar sembuh. Ya. Nah, selain dapat mencegah dan mengobati kanker, ternyata tanaman ini juga mengandung zat antiinflamasi yang bisa mengobati penyakit-penyakit peradangan seperti asam urat, diabetes, kronis, nyeri lambung, ambeien, masalah lain, kemudian masalah utama bagi perempuan itu adalah ketika menstruasinya tidak lancar. Ya, jadi bagi yang tidak lancar bisa dilancarkan kembali dengan konsumsi rutin tepung putih ini. Kemudian keputihan darah tinggi, kolesterol tinggi, sensitif, dan juga bisa meningkatkan vitalitas bagi kaum pria wanita yang sudah menikah. Jadi ini juga bisa dijadikan untuk program hamil bagi keluarga yang susah mendapatkan omongan. Nah, seperti ini yang sudah dibuat di media cetak, ya. Ini tanamannya. Ada yang pernah lihat? Seperti ini deh, ya. Dan ini merupakan kegiatan dari yayasan kita. Yang mana kita dari yayasan itu juga mengumpulkan bibit tepung putih ini. Kemudian kita budidayakan ke dalam proyek seperti ini, yang nantinya dalam rangka preventif, pencegahan. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti sosialisasi pada siang hari ini untuk mari sama-sama kita cegah kanker ini sedini mungkin. Ya, dengan cara kami akan membudidayakan bibit tanaman ini dan ini akan kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian secara gratis. Bapak Ibu mau? Mau. Bagi yang mau, boleh ikut bibitnya di kantor kita di sini. Regensi, Balikpapan Regensi. Tahu? Dengan Polda. Balikpapan Regensi ini apa? Balikpapan Regensi sektor 3 nomor sini, Blok C6 nomor 16. Nah, bagi yang mau jemput bibitnya, boleh berkabar di nomor kami di sini agar nanti disiapkan bibitnya, dipindahkan ke dalam koridor. Ya. Dan kenapa Bapak Ibu konfirmasi? Takutnya jangan sempat nanti Bapak Ibu datangnya pada saat bibitnya lagi kosong. Ya, diberi pasangan. Baik, sampai di sini. Barangkali ada kurang jelas dari penyampaian kami tadi. Kalau ada yang mau menambahkan atau memberikan saran atau yang ingin bertanya juga boleh. Silakan. Gimana itu? Bagaimana caranya kita? Oh iya. Untuk alamat ini kan kami ada terangkan di sini. Ibu boleh catat saja alamat. Ya. Kalau yang bawa HP biar gampang apa yang ditulis, ibu fotokan saja. Nah, bisa difotokan saja alamatnya. Untuk datang jemput bibit ke sana, Bapak Ibu nggak perlu bawa ini, bawa itu, berkas ini, berkas ini. Bapak Ibu cukup sebut saja. Kami jemaat dari GKI. Nah, semuanya. Udah. Nanti kolektif aja kali ya. Nah, itu yang tidak bisa. Kalau ini tidak bisa, ya. Saat kami yayasan itu punya ketentuan cuma satu, ya.
tidak bisa diwakilkan. Cuma itu saja. Ya, ini sebenarnya hanya untuk melihat apa? Kalau orang yang benar-benar ingin membudidayakan, pasti dia datang untuk jemput bibitnya. Tapi kalau memang kita bawa, kan tadi juga pakai mobil kan bisa kita bawa sebenarnya. Tapi kalau kita bawa, kita bagikan orang yang ada dia membudidayakan, yang hobi nanam, pasti diambil. Tapi nanti harus dijaga. Ya, nah maka dari itu syaratnya cuma satu, ibu sendiri. Kalau ibu nggak sempat, ibu boleh minta anaknya yang jemput. Nah, artinya pokoknya yang berapa orang yang datang segitu yang diberikan. Jelas ya? Baik. Bukanya Bapak Ibu boleh jemput dari Senin sampai Minggu. Ya, kalau Senin sampai Sabtu kerja, silakan jemput yang Minggu. Dari jam 10 sampai jam 5 sore. Yang penting Bapak Ibu berkabar terlebih dahulu ke nomor WA. Jangan sempat lagi tiba-tiba ibu datang, entah mesti kita semua di lapangan, kemudian nanti kita ketemu. Dan jadi berkabar terlebih dahulu. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan Bapak. Nah, terima kasih Pak. Yang mau saya tanyakan itu Pak, yang anti kanker yang pernah dengar, itu Pak, seperti bawang dayak itu Pak, bawang dayak sama brokoli Pak. Apakah ini memang sama khasiatnya dengan yang Bapak sebutkan tadi? Terima kasih Pak. Bagus sekali pertanyaannya. Seperti yang mungkin barangkali Bapak Ibu yang lain juga pernah mendengar ya, bahwa sebenarnya banyak tanaman lain juga yang mengandung zat anti kanker. Ya. Ibu coba perhatikan dulu, ya. Jangan nanti, ini Bapak udah tanya sekali lagi, Ibu tanya itu lagi. Coba dengar dulu, ya. Tadi Bapak menanyakan bahwa bagaimana, tadi kan kita cuma jelaskan tentang bukti benar dan plantikus. Bagaimana dengan bawang dayak, kemudian apa tadi brokoli ya Pak ya. Nah, kira-kira ada nggak di sana dia? Nah, seperti yang kita ketahui ya bahwa sebenarnya banyak tanaman-tanaman lain yang mengandung zat anti kanker Pak. Ya, tapi tidak melebihi kandungan zat anti kankernya tidak lebih tinggi dari 3 misalnya. Ya. Nah, makanya kami tidak bahas seperti sersak saja yang hampir mungkin barangkali semua kita gampang dapatnya, juga suka konsumsi. Ya, sersak itu juga ada kandungan zat anti kanker 35%. Ya, dia bisa untuk mencegah kanker selama 3 tahun ke depan setelah kita konsumsinya selama 12 bulan berturut-turut. Kalau sersak itu kita boleh minum buahnya, boleh juga daunnya untuk diolah. Tapi ini banyak kontraindikasi. Kalau buahnya nggak bisa dikonsumsi oleh orang yang ada riwayat mah, sementara daunnya nggak bisa dikonsumsi oleh orang yang ada riwayat hipotensi, tekanan darah rendah. Nah, oleh karena itu banyak kontraindikasi dan durasi konsumsinya juga begitu lama, makanya kami tidak sampaikan lagi. Karena masih ada buah lain yang kandungan zat anti kankernya lebih tinggi dari itu. Seperti itu. Jelas kira-kira? Baik. Ada lagi? Ada lagi yang ditanya sebelum kami itu? Pas? Baik, kalau masih ada lagi yang ditanyakan, sosialisasi ini kita tutup. Namun sebelum kami tutup, ada informasi dari Yayasan kita, yang mana kami dari Yayasan sangat merekomendasikan Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti penyuluhan hal ini untuk nantinya dapat menjemput bibit yang telah kami sediakan. Ambil bibitnya, tanam bibitnya itu di bawah pohon rindang yang dekat dengan aliran air. Ya, karena sifat tertentu ini tumbuh subur di musim hujan, di musim kemarau. Jangan nanti Bapak Ibu tanamnya di tanah lapang. Yang boleh di bawah pohon kelapa, pohon mangga, boleh di dalam matahari usia. Dengan demikian, berarti Bapak Ibu di sini juga semuanya sudah ikut membantu visi dan misi kami, yaitu mengurangi angka kematian yang disebabkan oleh kanker rentan. Namun di samping itu juga perlu kami sampaikan, barangkali mungkin ada nanti dari Bapak Ibu di sini yang membutuhkan terbukti cepat, maksudnya cepat bisa dikonsumsi. Ya, kalau Bapak Ibu mau yang cepat, silakan cari ekstraknya saja. Ya, karena sekarang kita sudah lagi. Ya,
Temu putih itu juga sudah ada yang disempurnakan dalam bentuk ekstrak, itu sudah dikasihkan. Jadi solusi bagi bapak ibu yang barangkali tidak mau mengolah sendiri atau tidak mau repot, silakan cari ekstrak temu putih itu yang ada 4 kriteria. Tapi sebelum kami sampaikan itu, mohon maaf, ini kira-kira informasi ini bermanfaat untuk bapak ibu sekalian atau tidak? Bermanfaat kalau memang sudah didengarkan baik-baik. Dan sama kami dari yayasan itu sama sekali tidak menyarankan bapak ibu mendapatkannya di online shop. Jadi jangan hati-hati dulu. Dan kenapa? Di Indonesia ini gampang banyak, tapi pemalsuannya jauh lebih banyak dan itu semua beredar di online shop. Tidak ada penonton. Jadi kalau bapak ibu mau cari, silakan cari di toko obat atau yang ada di tempat. Perhatikan ekstrak itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, perhatikan obat itu ada BPOM-nya atau tidak. Ya, badan POM. Yang pertama. Yang kedua, perhatikan jangka kapsulnya aman tidak kita konsumsi. Jangka kapsul yang aman itu kalau kita lakukan di bawah lidah, itu biasanya dia langsung mencair. Ciri-cirinya begini. Tapi kalau di warna-warni, ini kurang aman. Ya, otomatis pasti ada warnanya juga. Kemudian yang ketiga, ada level katalnya, dan yang keempat paling penting itu perhatikan komposisi. Tapi di antara ketiga tumbuhan kita jelaskan, yang paling tinggi hasilnya ada di tumbuhan yang mana? Tamu putih. Jadi ambil yang kandungan putihnya lebih tinggi dibandingkan tumbuhan yang lain. Karena biasanya kalau ekstrak itu pasti dicampur dia tamu putih dengan galactose atau dengan teh agar reaksinya lebih cepat. Ya, ambil yang kandungan putihnya lebih tinggi dibandingkan tumbuhan yang lain. Nah nanti yang di botol itu nama latin Pak. Ya, nama latin dari tamu putih itu adalah Curcuma zeruaria rhizoma. Apa namanya? Curcuma zeruaria rhizoma. Apa namanya? Tahu. Curcuma zeruaria rhizoma itu nama latin dari tamu putih. Kalau ada teman-teman itu silakan bagi bapak ibu ya tidak mau membudidayakan atau yang lebih cepat. Ya. Karena kita dari yayasan juga ada yang kami berikan bantuan untuk pemerintah kanker tadi. Kalau bapak ibu masih ingat tentang baksos yang kami sampaikan tadi, kan ada kita berikan bantuan berupa obat juga. Nah obat yang kami berikan kepada pemerintah kanker ini juga tentang kita ini. Tapi kalau untuk penderita kanker, mungkin kita berikan anak-anak, ya kita kasih bibitnya itu anak 2 tahun, orang sekarang. Jadi langsung kita berikan yang ekstrak seperti ini. Nah, ada pernah kami berikan untuk penderita kanker kelenjar family. Ini yang namanya pasiennya asal berdiri sama sekali. Ini tim kita datang ke sana, kita berikan bantuan obat. Dari Januari ke bulan Maret itu sudah bisa dia berdiri kembali. Dan ini lukanya sudah mulai mengalir. Artinya berarti 3 bulan semua. Ada yang paling cepat, dia salah satu di negara ada di Provinsi Aceh. Ya, ini pasien keluarga. Ini 2 tahun lumpuh. Bahkan pada saat kami kunjungi, itu pasiennya keluhannya akan dijelaskan oleh anak dulu, karena dia itu ngomong dengan bisa. Ya, kemudian kita berikan juga bantuan berupa obat tadi setelah beliau konsumsi. Ini yang paling cepat. Ya, dari November, Desember dia sudah bisa berdiri kembali. Jadi kami sampaikan di sini bahwa pengobatan ini nggak bisa kita beri waktunya. Kalau pencegahan tadi kita hidupnya berapa lama? 3 bulan. Tapi kalau pengobatan kita hidupnya sampai benar-benar sembuh. Ada yang cepat, ada yang sebulan, 3 bulan, bahkan ada juga yang sampai 2 tahun. Nah kalau nanti bapak ibu mau cari proses yang seperti ini, kami berikan boleh. Cari dengan merek yang lain juga silakan. Tapi perhatikan kriteria. Ya, kalau yang kami berikan untuk penderita kanker itu namanya Zedomax. Ini bapak ibu boleh cek sendiri. Kalau Zedomax ini BPOM-nya ada kita terangkan di sini. Ini bisa dicek sendiri. Kemudian juga sudah disertifikasi oleh AACCP. Jadi bukan hanya BPOM saja, ini sudah bertaraf internasional. Kemudian bentuknya sudah dikapsulkan. Cangkang kapsulnya ini terbuat dari kucing telur dan rumput laut. Nah, kemudian satu botol itu berisi 100 kapsul. Tadi bapak ibu masih ingat untuk pencegahan kita disarankan minumnya berapa kali sehari? 1 kali sehari selama 3 bulan. Kira-kira kalau 100 kapsul ini 1 kapsul sehari selama 3 bulan cukup apa tidak? Cukup. Artinya kalau untuk pencegahan cukup 1 botol untuk 1 orang. Kemudian komposisinya 200 mg tepung putih ditambah 150 kalori tikus dan 150-nya benar teh. Jadi ketika tumbuhan tadi sudah ada di sini, makanya hasilnya lebih cepat. Ini harganya 600.000 rupiah. 600.000 untuk pencegahan kanker selama 5 tahun ke depan. Kira-kira masih mahal? Murah. Mahal apa murah? Murah. Murah.
Kirain masih mahal. Kalau masih mahal, berarti solusinya apa? Jemput bibit saja, tanam bibit. Ya. Tapi kalau rasanya ini terjangkau, bagi yang tidak mau membudidayakan bibit, ya silakan, ini juga boleh. Ya, alamatnya di Purwakarta, Jawa Barat, CP Herbagro Indonesia. Kalau ini kami pastikan tidak ada di online. Ya, karena kemarin sempat beredar dengan kemasan yang sama di beberapa media online. Akhirnya di-upgrade kemasannya ke seperti yang terbaru, agar kita bisa membedakan yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Nah, ini yang terbaru. Ya, itu tidak ada di online. Nah, untuk cara konsumsinya, ini nanti bagi Bapak Ibu di sini, kalau yang tidak mau membudidayakan bibit, mau yang ekstrak seperti ini juga bisa, ya. Catat alamatnya. Kalau mau dipesankan sendiri boleh, silakan pesankan ke alamatnya. Atau bagi Bapak Ibu yang barangkali tidak memiliki siapa-siapa di sana atau tidak ada relasi, yayasan kita juga bisa menjembatani pemesanan Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti sosialisasi, itu juga diberikan beberapa kemudahan oleh yayasan. Yang pertama, kalau untuk penderita kanker diberikan gratis, untuk peserta yang sudah ikut sosialisasi itu juga diberikan subsidi 50%. Jadi kita cuma bayar satu botolnya berapa? 300.000 rupiah. Kemudian yang kedua, pembayarannya tidak dilakukan sekarang, pembayarannya dilakukan nanti ketika barangnya telah sampai di dalam Bapak sekali. Bukan COD. Kenapa saya katakan bukan COD? Karena kalau COD barangnya sampai di kamu itu bisa datangkan, bisa kembalikan. Kalau ini tidak. Ya, jadi kalau sudah dipesan, mohon kerjasamanya untuk tidak membatalkan. Ya. Dan yang ketiga, ongkirnya sudah ditanggung oleh yayasan. Jadi benar-benar kalau pada saat sosialisasi itu betul-betul yang kita bayarnya itu satu botolnya berapa? 300.000. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan seperti ini, nanti boleh didaftarkan di belangko yang disediakan Bapak. Boleh dibantu sama nanti Mas Randel. Bagi yang membutuhkan silakan didaftarkan. Bagi yang tidak, ya apa-apa, itu nggak usah ikut kawan. Jangan nanti nampak kawannya dapat pesan, ibu pesan juga. Padahal itu cara konsumsinya nggak tahu. Ya, jadi lebih baik juga. Jadi bagi yang membutuhkan silakan, bagi yang tidak pesan. Ya. Nah, tapi perbedaannya apa? Coba perhatikan. Bagi peserta yang sudah ikut sosialisasi dan namanya terdaftar di yayasan kita, itu bantuan yang kami sampaikan tadi ada 3 tadi. Yang pertama diberikan subsidi, kemudian ongkirnya gratis, dan pembayaran yang di akhir itu berlaku seumur hidup. Jelas? Paham kira-kira? Misal setelah kita konsumsi obatnya 3 bulan, obatnya habis, nanti kita pesan lagi, itu tetap yang dibayarkan berapa? 300.000. Tapi bagi peserta yang tidak terdaftar, misal saat ini sekarang ini tidak membutuhkan, nanti seminggu ke depan baru butuh, bisa juga akan menjembatani pesanannya, tapi semuanya kembali normal. Jelas kira-kira? Jadi yang dibayarkan berapa? 600. Itu beda. Ini jelas-jelas saya sampaikan, jangan sampai nanti dipermasalahkan. Kemarin katanya 300. Kenapa ini pas kami butuh 600? Itu beda. Jelas ya? Nah, untuk cara konsumsinya, Bapak Ibu bisa perhatikan untuk konsumsi untuk pencegahan. Kalau untuk pencegahan kita cukup minum 1 kapsul saja sehari. Bagusnya ibu bapak minumnya di malam hari saja. Setiap malam 1 kapsul. Rutinkan selama 3 bulan. Habiskan aja nanti 1 botol itu pas 3 bulan. Lebih 10 hari. Setelah habis 1 botol, cukup hentikan minumnya. Insya Allah nanti baru konsumsi lagi kapan? 5 tahun ke depan. Karena pencegahannya untuk 5 tahun ke depan. Nah, kalau untuk pengobatan, coba perhatikan baik-baik. Untuk pengobatan kanker, semua jenis kanker, tumor, minion dan kista itu diminum 3 kali 2 kapsul. 2 kapsul pagi, 2 kapsul siang, 2 kapsulnya malam sampai benar-benar sembuh. Kasarnya seperti ini hitungannya. Kalau 1 botol itu cukup untuk kita pencegahan, ya, untuk pencegahan itu 1 botol cukup untuk 1 orang. Tapi kalau sudah kena, itu 1 botol nggak cukup banyak. 3 bulan itu habis 6 botol. Karena dosisnya 3 kali 2 kapsul, ya, 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Berarti sehari kita menghabiskan 6 kapsul, ya. Selama 3 bulan kita menghabiskan 6 botol. Nah, sementara untuk mengobati penyakit-penyakit peradangan yang seperti ini Bapak Ibu kalau ada keluhan seperti ini, itu cukup diminum 3 kali 1 kapsul. 1 kapsul pagi, 1 kapsul siang, 1 kapsulnya malam sampai benar-benar sembuh. Minimal saran kami itu dirutinkan selama 3 bulan berturut-turut. Jadi selain kita mengobati ini, kita juga sudah melakukan pencegahan terhadap penyakit kanker. Jelas ya? Baik, ada lagi yang kita
Pas? Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, ya. Ini bisa nggak bersamaan dengan Baik. Ini bagus sekali pertanyaan. Barangkali mungkin Bapak Ibu nanti ada konsumsi resep dokter, ya. Ada yang bayar hipertensi, ya. Ada yang mau berlibing atau profil misalkan. Bisa nggak dibarengin? Bisa. Dijalankan 2 sampai 3 jam. Boleh minum resep dokter dulu, boleh ekstraknya dulu. Jaraknya 2 sampai 3 jam. Kalau ibu minum resep dokternya, obat dari dokter itu untuk penyakit-penyakit yang ada di sini, maka kami sarankan nanti kalau sudah ada sekitar 1 minggu atau 10 hari ibu minumnya barengan, itu obat dokter tadi boleh dihentikan. Ya, ibu fokus konsumsi ekstraknya saja. Obat dokter itu diminum kapan? Ketika ada keluhan. Kalau nggak ada keluhan bukan minum. Kenapa? Karena obat-obat kimia ini kalau kita konsumsi dalam waktu yang panjang, dalam yang lama, sungguh satu penyakit bisa berakibat ke penyakit yang lain. Ya, salah satunya hati, ginjal itu di situ. Ya, tapi kalau herbal ekstrak kita mau konsumsi berapa lama pun bisa tahan. Ya, karena saya sendiri juga konsumsi ini dari tahun 2017 sampai saat sekarang ini. Tapi sekarang nggak terlalu rutin lagi. Ya, hanya pada saat misalkan aktivitasnya terlalu padat di hari ini, pasti tidur malam bisa minum 2 kapsul biasanya. Ya, jadi aman sekali. Kalau yang ada konsumsi resep dokter, dijalankan 2 sampai 3 jam. Jelas ya? Di apotek kami kurang tahu. Kalau di apotek saya bercanda. Kami dari yayasan itu hanya merekomendasikan Bapak Ibu mendapatkannya di PT-nya langsung. Di alamat yang kami berikan tadi. Kenapa? Untuk menghindari pemalsuan barang. Karena kami sempat nanti Ibu dapatnya informasinya dari kita, ternyata Ibu dapat yang palsu. Otomatis kami nanti yang diperiksa. Kami dipanggil polisi. Jadi makanya kami hanya menyarankan supaya mendapatkannya di kita mencegah, tapi ada gejala-gejala yang itu berarti konsumsinya 3 kali sehari, pagi sekali, siang sekali, malam sekali, 1 kapsul. Nanti setelah konsumsi rutin selama 1 bulan, coba dicek. Misal kalau yang kadar gula darahnya tinggi misalkan, setelah 1 bulan konsumsi rutin, coba dicek. Kalau misalkan kadar gula sedang normal, maka dosisnya diturunkan. Minum 1 kapsul aja sehari selama 2 bulan lagi. Jadi untuk pencegahan lagi pasti. Jelas ya? Baik. Ada lagi? Saya punya yang lain sebelum kami. 1 kotak itu isinya 100 kapsul. Nah, 100 kapsul. Nanti kalau ibu pencegahan itu kan minumnya 1 kapsul sehari. Cukup minumnya di malam hari saja. 1 kapsul sehari. Kalau kita konsumsinya 3 bulan itu pas. 1 kotak itu habis 3 bulan 1 hari. Jangan disisakan 1 hari. Dihabiskan. Ya, habis 1 kotak itu cukup, hentikan minumnya. Nanti kapan minum lagi? 5 tahun ke depan. Karena pencegahannya itu 5 tahun. Ya, kan bagusnya nanti ibu minumnya di malam hari. Namanya manusia nanti lupa, dan kita boleh lupa. Kita minumnya malam hari, tiba-tiba lupa 1 hari. Paginya mau ingat, paginya langsung minum. Kalau ingatnya baru siangnya langsung minum. Seperti kalau ibu pernah minum sekali. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau lupa malam, ingat pagi, paginya langsung minum. Kalau ingat siang, nanti malam minum lagi, tetap yang minumnya sama. Jelas ya? Baik. Ada lagi? Pas? Baik. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, sekian saja yang dapat kami sampaikan. Ya, semoga apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Dan sudi juga kiranya untuk menyampaikan informasi ini kepada keluarga kita yang lain, agar kita semua sama-sama bisa terhindar dari kanker. Amin. Sekian saja dapat kami sampaikan. Kami tutup. Selamat siang. Shalom. Shalom.